Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tegangan dan kuat arus pada rangkaian seri dan paralel. Sebelumnya saya gambarkan dulu. Misalkan sebuah rangkaian seri dihubungkan ke sumber tegangan atau ke baterai, misalkan R1 dan ini R2. Maka pada rangkaian seri ini, ya, kuat arus yang mengalir I-nya itu sama dengan I total. Jika ini I total, maka kuat arus yang mengalir kemari, ini I1, dan kuat arus yang mengalir ke I2 itu sama. Sedangkan tegangannya berbeda antara V total dengan V1 dan V2. Maka kita dapat rumuskan I1 sama dengan I2 sama dengan I total. Sedangkan untuk V totalnya itu sama dengan hasil dari penjumlahan V1 tambah V2. Maka itu dapatlah V total. Ya. Maka dari rumus hukum Ohm, kita peroleh dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Maka kita dapatkan, kita masukkan V sama dengan I kali R ke persamaan ini. Ya. I1 kali R1 tambah I2 kali R2 sama dengan I total kali R total. Maka dari sini, karena I-nya sama, I-nya itu bisa dicoret, ya, bisa dibagi, habis dibagi. Maka dari sinilah dapat R total untuk rangkaian seri itu sama dengan R1 tambah R2. Nah, sedangkan untuk rangkaian paralel, saya gambarkan. Misalkan ada dua buah hambatan juga, R1 dan R2. R1, R2 dihubungkan ke sebuah baterai. Oke, ini ada tegangannya. Maka pada rangkaian paralel ini, kuat arus yang mengalir, kuat arus total yang mengalir kemari, ini I total, sama dengan total dari kuat arus yang masuk ke cabang ini I2, dan ditambah dengan kuat arus yang masuk ke cabang ini I1. Sedangkan untuk tegangannya itu sama. Tegangan total di sini dengan tegangan total dengan tegangan di R1 dengan tegangan di R2 itu sama. Maka kita rumuskan V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Ya, sedangkan untuk I, kebalikan dari seri. I-nya itu hasil penjumlahan semua. Ya. I1 tambah I2 itu sama dengan I total. Maka sama dari hukum Ohm juga. Ini kalau V sama dengan I kali R, kalau I sama dengan V per R. Ya. Maka saya ganti I ini dengan V1 per R1 tambah V2 per R2 sama dengan V total per R total. Karena di sini tegangannya sama, maka ini bisa dibagi, ya, habis bagi, sehingga didapat untuk rangkaian paralel itu 1/r total sama dengan 1/r1 tambah 1/r2. Nah, ini hambatan untuk rangkaian paralel. Tetapi di sini kita fokusnya ke tegangan dan kuat arus. Ya. Untuk mencari rangkaian
total dari paralel atau seri itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan ada 3 buah hambatan yang dipasang secara campuran, ada rangkaian paralelnya dan bisa diserikan juga. Nah, diketahui di sini ada R1 sama dengan 2 ohm, R2 6 ohm, dan R3 3 ohm. Sedangkan tegangan totalnya di sini adalah 10 volt. Nah, yang ditanya adalah berapa yang pertama V di R1, kemudian V2 dan V3, serta berapa I total, I1, I2, dan I3. Ya. Dari sini yang harus kita cari dulu adalah berapa hambatan total pada rangkaian ini. Nah, karena rangkaiannya ini bentuknya paralel dan diserikan juga, maka yang harus kita kerjakan dulu yang paralelnya. Paralel sama dengan 1 R P sama dengan 1 R2 tambah 1 R3 sama dengan 1/6 tambah 1/3. Ini sama dengan 1/6 tambah 2/6. Hasilnya itu sama dengan 3/6. Nah, 1 RP. Sedangkan RP-nya itu sendiri adalah RP sama dengan 6/3. Sehingga didapat hasilnya 2 ohm. Nah, rangkaiannya itu sudah menjadi lebih sederhana. Tinggal 2 aja hambatannya. Maka di sini udah jadi kayak gini. Udah tinggal 2 hambatannya dengan hambatan pengganti. Nah, di sini ada R1 dan R paralel. Ya. Kita sederhanakan lagi. Ini sudah berbentuk rangkaian seri. Maka R total sama dengan R1 tambah R paralel. R1 2 ohm tambah 2 ohm. Maka hasil R totalnya itu sama dengan 4 ohm. Nah, ketika sudah dapat R total, kita bisa lanjut mencari I total. I total itu sama dengan V total dibagi dengan R total. Maka V itu sama dengan 10 bagi 4. Sehingga kuat arus totalnya itu sama dengan 2,5 ampere. Jadi berarti kuat arus yang ngalir di sini awalnya adalah 2,5. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian ini kan membentuk rangkaian seri, ya, walaupun ini hambatan pengganti. Nah, di sini berarti kalau misalnya ini I totalnya 2,5, berarti I di R1 juga 2,5. Karena ini dia satu jalur ya, 2,5. I di R pengganti juga 2,5. Cuma bedanya ini sudah R gabungan. Ya. Berarti I1 sama dengan I total sama dengan 2,5 ampere. Ya. Dari sini kita juga bisa mencari berapa besar V di R1. Kalau I1-nya udah tahu, V di R1 juga bisa kita cari. Nah, V-nya itu sama dengan V1 sama dengan I1 kali R1. V1-nya sama dengan 2,5 kali R1 2. Berarti ini dapatnya 5 volt. Ya. Berarti V di sini 5 volt. Nah, kita lihat lagi prinsip dari rangkaian seri. Tegangan total di sini, ini V total sama dengan V1 tambah V2 atau di sini V rangkaian paralel. Maka kita bisa cari V di paralel
RP ini sama dengan V total dikurang dengan V1. Sehingga didapat ini V totalnya 10. Karena sudah dipakai di R15, maka V di rangkaian paralel juga 5 volt. Ya. V di sini sama dengan 5 volt. Nah, di sini kita juga bongkar lagi ya, karena R paralel ini kan 2 dia. Hasil pengganti dari R2 dengan R3. Kalau di RP-nya 5, otomatis di V di R2 itu sama. Ya, karena prinsip rangkaian paralel, V total sama dengan V1, atau kalau di sini bukan V1, V2 sama dengan V3 sama dengan 5 volt. Maka kita dapat V total di RP ini 5, V2-nya juga 5, V3-nya juga 5. Karena di rangkaian paralel tegangan sama, ya. Kecuali seri. Seri itu tegangannya beda. V1 tambah V2 itu baru sama dengan V total. Nah, berarti kita udah dapat ada I udah dapat, kemudian V-nya udah dapat. Baru kita bisa cari berapa I di hambatan R2. Nah, I di R2 itu saya ganti aja warnanya. I2 sama dengan V2 per R2. V2-nya itu 5. Ya. Per dengan R2-nya 6. Ini sama dengan hasilnya 0, saya cari dulu. Bagi 6, 0,83 ya, ampere. Sedangkan di I3 sama dengan V3 per R3 sama dengan V-nya sama ya. V atas dengan V di bawah ini selalu sama. 5 bagi 3. 5 bagi 3 1,67. Nah, maka nampak jelas di sini bahwa saya gambarkan kembali. Ya. Ini misal ini hambatan 1, ini hambatan 2, kemudian di sini hambatan yang ketiga dihubungkan ke baterainya. Jadi arus yang keluar, arus total di sini 2,5, di R1 juga 2,5. Nah, pada saat sudah bertemu percabangan paralel, di sini arusnya langsung terbagi, ya. Dapatnya di sini arusnya 0,83, sedangkan di bawah 1,67. Nah, ini terbukti kenapa R2 hambatannya itu lebih besar. Jadi kalau misalnya kita analogikan sebagai sungai yang di dalamnya ada hambatan, kalau di dalam sungai itu ada batu-batu besar, tentu aliran arusnya itu kecil. Sedangkan kalau hambatannya kecil, alirannya akan lebih besar. Nah, ini untuk arus. Sedangkan untuk tegangan, tadi di sini tegangannya 10 volt, kemudian di sini tegangannya 5 volt. Nah, berarti kalau di sini sudah 5 volt, otomatis di bagian R pengganti ini juga 5 volt. Nah, kalau di sini sudah 5 volt, karena prinsip pada rangkaian paralel itu tegangannya sama, berarti di R ini 5, di R ini juga 5 volt. Berarti sudah dapat semua hasilnya. Ini R1, kemudian, ini I1, ini I total, I2, I3, kemudian ada V2, V3,
dan P1-nya ada di sini. Jawabannya sudah dapat semua. Terima kasih.